Oke sahabat, sekiranya bisa nggak saya mengerjakannya ini satu tangan dan ini dimulai dari awal tanpa persiapan apapun. Saya baru bangun teman-teman untuk memberikan makan ayam di pagi hari. Mulai dari ya pencacahan dan bagaimana nanti proses untuk mengadukannya saya lakukan teman-teman supaya kalian bisa memahaminya. Itu kandangnya masih tertutup karena ini pagi hari sekitaran jam 8 dan kita akan mulai proses teman-teman. Terlihat agak ribet tetapi memang harus kita jalani supaya kalian paham. Nah, di sini terlebih dahulu saya mengeluarkan cok sambungnya teman-teman. Nah, terlebih dahulu saya cok di sini. Ini saya cabut. Oke. Nah, terus mesin pencacahnya. Kenapa saya balik? Supaya lebih awet. Ya, agar dia tidak menetes karena di bawah ini mesinnya teman-teman ya. Nah, satu tangan ini kita colok. Karena tombolnya itu saya main ini on off di merah. Saya mainnya di situ teman-teman. Jadi agar tidak ribet pada saat matikan hidupkan. Nah, sudah kondisi seperti ini, langkah apa yang saya lakukan? Ini saya ambil ember. Nih, yang tadi malam sudah saya sediakan ada sayur-sayuran ya. Ini nanti kita akan giling semua, tapi tidak usah semua karena di situ nanti juga sudah ada. Ini stoknya teman-teman dari batang pisangnya. Ini stok dari batang pisangnya yang sudah saya potong kecil-kecil. Tidak terlalu kecil sih, karena nanti kalau setiap bonggolan-bonggolan gini masuk kemari kan nggak mungkin teman-teman. Ini 4 mata pisau, makanya yang dipersiapkan awal itu memang tong ini teman-teman. Tong inilah yang dipersiapkan untuk perkembangan ayam kita ini bisa 30.000 untuk satu per ekor. Nah, mesin pecacah ini saya rekomendasikan kepada kalian yang ada di deskripsi ini. Klik saja nanti diarahkan ke Shopee. Nah, saya rekomendasikan kepada kalian itu bukan toko saya teman-teman, tapi saya belinya di situ. Nah, seperti itu teman-teman. Coba ini. Nah, ini takarannya karena saya sudah terbiasa untuk takarannya ini saya penuhi. Ini saya penuhi. Nah, kisarannya seperti ini. Ini untuk memberi makan sekitar 150 sampai 200 ekor ya. Nah, kondisi seperti ini saya sediakan stick juga. Ini tidak diberikan oleh mesinnya, tetapi saya inisiatif sendiri agar untuk penggilingannya itu lebih mudah teman-teman. Ini ada tutupnya, tinggal ditutup, nanti keluarnya dari sini tinggal kita buka. Ini saya buat dari bambu ya, saya balut lagi agar lebih keren sedikit. Nah, ini nanti untuk memutar pinggir-pinggirnya. Kita langsung praktekkan teman-teman. Sambil ngudut ya, sebentar. Tangan kanan megang HP dan tangan kiri udut. Ya, bagaimana gini? Nah, ini kita hidupin dulu. Nah, seperti itu dia. Sangat halus suaranya. 4 mata pisau, tidak pernah rusak, sudah hampir setahun saya pakai. Wattnya hanya 70 watt, itu hemat sekali teman-teman. Kekuatannya seperti apa? Kalian lihat sendiri. Tuangnya dari pinggir. Campur sayur. Ini teman-teman, sticknya ini dari pinggir aja. Nih, agar dia lebih halus ya. Sebenarnya seperti ini aja udah bisa teman-teman. Cuman saya mau menunjukkan kepada kalian tekniknya kalau menggunakan stick. Nah, karena ada kemarin di kolom komentar sticknya itu untuk apa? Ini dari bambu saja, dari pinggir-pinggirnya ini diginikan. Nah, kalau sudah seperti ini saya matiin. Ini di bawah ada tempat pengeluarannya, saya letakin biar kalian lihat ya. Saya akan angkat ini seperti ini. Dan ini tidak terlalu berat ya teman-teman ya. Kisaran sekitar ya 3 kiloan lah ini. Nah, ini kalian bisa lihat dia keluar dari situ. Ini saya angkat supaya kalian bisa lihat teman-teman. Jadi prosesnya itu bisa kalian ketahui dengan detail. Nah, hasilnya seperti apa? Ini sangat halus sekali dan ini rekomendasi sangat bagus untuk kalian ya teman-teman ya. Berulang kali saya katakan sediakan choppernya ini dulu kalau kalian itu menginginkan keuntungan per ekor 30.000 sampai 35.000 per ekor. Ini bisa dicacah bisa, dengan manual bisa, tetapi itu pasti sangat repot teman-teman ya. Kerjaan kita satu hari itu 2 kali memberi makan. Nah, kita lanjut.
Nah, seperti ini halusnya bagaimana kalian lihat teman-teman. Ini sangat rekomendasi sekali buat kalian ya. Ini halus sekali teman-teman. Hanya 70 watt, makanya saya rekomendasikan jangan sampai salah beli. Karena kemarin tuh ada yang salah beli. Tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Kita disuruh ngerakit lagi. Mata pisaunya itu bukan stainless. Nah, lihat ini. Ini stainless tidak berkarat. Dan sangat ramah, kalian juga sudah lihat sendiri bagaimana hasil pencacahannya. Apakah sudah sampai di sini saja? Tidak. Itu 65% dan sisanya nanti kita akan campur pakai pakan pabrikan. Apa saja yang terkandung di dalamnya, saya akan jelaskan. Terlebih dahulu, karena ini sudah hari keempat, maka saya berikan jamunya. Ini bisa disimpan ya. Ini juga stoknya sudah mau habis. Dan ini cara pembuatannya sangat detail. Saya sudah buat di video-video sebelumnya. Makanya, yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe teman-teman. Ini saya buka. Takaran saya hanya 2 sendok saja. 1 dan 2. Hanya 2 sendok saja. Untuk 150 ekor ayam dan jamunya ini sudah merata. Fungsinya membuat kotorannya tidak berbau, menambah rasa juga, menambah daya tahan tubuh ayam. Kita pelihara ayam kampung tetapi kekuatannya seperti ayam hutan. Nah, seperti itu. Baru ini 35%-nya. Saya sudah stok semua teman-teman. Nah, ini. Ini saya ambil. Seperti apa pengadukannya kalian lihat. Kunci utamanya, jamunya terlebih dahulu. Ini sambil diperas-peras. Ingat teman-teman, nggak usah ditambahkan air lagi. Karena di kandungan batang pisang ini, itu sudah memiliki air ya. Jadi nggak usah ditambah lagi airnya. Ini diperas-peras seperti ini, supaya air jamunya itu menyerap ke bagian yang lainnya. Pencampurannya ini harus benar-benar merata teman-teman. Jadi setiap prosesnya itu harus benar, maka hasilnya nanti akan didapatkan dengan benar. Bagaimana kita mau mendapatkan hasil benar, prosesnya saja salah. Nah, sudah seperti ini, lalu kita tuang. Nah, 35%-nya dari belian ya di pakan pabrikan. Apa saja yang terkandung di dalamnya? Pur 511, dedak ikan, dedak padi, dan dedak jagung ataupun tepung jagung teman-teman. Nih, perbandingan pencampuran yang 4 itu tadi 1:1 ya. Nah, ini 35%-nya dan ini juga kunci utamanya harus diaduk secara merata. Harus diaduk secara merata. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu terburu-buru. Sambil diremas-remas seperti ini agar nutrisi semuanya tercampur dengan merata. Agar nanti ayamnya tidak ada yang besar kecil ya. Nah, nutrisinya itu benar-benar terbagi dan semuanya teraduk dengan merata teman-teman. Jangan terlalu cepat sampai nanti dia benar-benar tanah. Untuk pengolahan adukannya saya juga sudah sampaikan di dalam video-video sebelumnya. Nah, ini nanti kita akan praktekkan sampai kita membuka kandang dan kita akan berikan makan ayam kampung kita seperti ayam hutan ya teman-teman ya. Nah, itu sangat ganas sekali. Yang namanya penyakit ya sampai sekarang ini jauh ya. Karena kita menggunakan jamunya ini dan metodenya semua benar. Nah, saya bukan menggurui tetapi pengalaman yang saya bagikan kepada kalian. Dan lihat lagi teman-teman. Saya di sini ada nasi-nasi sisa ya. Ini juga bisa dimanfaatkan, tapi dia harus dicuci dulu. Ini nasi-nasi sisa, apakah bisa dicampur? Bisa. Tapi syaratnya ini harus dicuci dulu. Ini harus dicuci. Pencampurannya nanti di bawah saja. Ini akan saya tuang di bawah. Ya, biar minyaknya nanti dia tersaring ya. Nah, ini sepertinya sudah bisa ya. Kalau sudah bisa, kita akan ke bawah teman-teman. Oke, kita buka terlebih dahulu kandangnya. Nah, kita memiliki kandang ada 2. Yang ini sama ya ukurannya. Sana lebar dikit saja. Itu 2 kali 2,5 meter. Ini 2 kali 2. Nah, saya tutup seperti ini teman-teman kalau malam. Nah, kalau pagi-pagi seperti ini, saya buka tirainya ya seperti ini. Yang saya buka seperti ini. Jadi keterbukaan pada kandang ini juga, ini yang terbukanya 45% ya, hampir 50-50 lah, 50 terbuka, 50 tertutup. Nah, jadi cahaya matahari itu masuk teman-teman. Ini yang membuat ayam ini sehat-sehat saja di dalam dan kandangnya kering. Sama seperti ini. Ini juga pakai tirai. Ini tinggal dibuka seperti ini. Nah, jadi masuk. Usianya 2 bulan hampir 9 hari ya. Ini 9 hari atau 10 hari. 2 bulan 9 hari 10 hari. Kalau yang ini 1 bulan 1 minggu. Nah, sebelum kita keluarkan mereka, kita persiapkan dulu. Tadi ada yang belum dicampur ya. Karena ini kalau sudah keluar teman-teman, ini pasti sangat akan beringas. Kita nanti kewalahan. Kita buka dulu kuncinya. Harap maklum kalian, saya semua mengerjakan ini tadi karena mau memperlihatkan dari awal ya kepada kalian. Jadi saya mengerjakannya tangan 1. Oke, sekarang kita ambil. Nah,
Ini kita bawa ke bawah. Nggak apa-apa, terlihat agak berantakan ya, karena mau menunjukkan kepada kalian bagaimana keberingasan ataupun proses ya, lebih tepatnya proses dari awal sampai akhir. Saya baru bangun ya, jadi kalian bisa lihat secara jelas prosesnya. Nih, itu minyaknya tersaring ya. Ini saya buat di atas gini aja, tuang saja nggak apa-apa di sini. Nah, biar dia tersaring secara baik ya. Nah, ambil ininya, ini ada ayam sepertinya, bagus sekali untuk tambahan proteinnya. Nah, sudah kondisi seperti ini, ambil yang kita mau campur. Ini nanti akan dipatok-patok sama mereka teman-teman, yang tidak kita ambil ini. Nah, sudah seperti ini aja. Kali ini diaduk sedikit lagi. Oke, kalian nanti akan lihat prosesnya, bagaimana kebrutalan, keganasan ayam ini saat makan. Nggak apa-apa, untuk momen saat ini teman-teman, nggak pernah saya lakukan seperti ini. Saya akan buka kedua kandangnya dan biarkan mereka nanti di sini secara brutal. Kita akan tabur dulu, agar jangan kerepotan. Kita akan tabur. Nih, kita akan tabur secara merata nih semua, jadi banyak tempatnya. Oke, kita sisakan sedikit aja nanti. Kita sisakan dulu sedikit. Nah, kalian lihat teman-teman, kita akan buka keduanya. Ini hampir 200 ekor ya, 150 sampai 200 ekor. Kita akan buka seperti apa kondisinya. Kita buka yang 1 bulan 1 minggu dulu. Nah, kita buka lagi yang ini teman-teman. Apakah mereka nanti ada mau berantem? Saya rasa tidak ya. Yang kecil juga ketakutan. Kita lihat pemandangannya dari atas. Nah, itu teman-teman. Jadi benar-benar ini cuacanya lagi bagus ya. Cuaca lagi bagus. Ada sinar matahari pagi hari. Ini bagus sekali untuk ayam. Jadi pada saat mereka makan sambil tersinar matahari. Biasanya saya bersihkan di dalam pakai kuas itu. Untuk tempat makannya saya bersihkan teman-teman. Saya berikan makannya di dalam. Tetapi ini supaya kalian lihat dengan jelas bagaimana keagresifan ayam. Mulai proses saya awal pembuatan makanannya tidak bingung-bingung lagi ya teman-teman ya. Saya sudah jelaskan secara detail kepada kalian. Kalian tinggal terapkan saja nanti di tempat kalian. Dan ini lihat, udah 1 kilo lebih. Ini sudah 1 kilo lebih teman-teman. Ada beberapa ekor, sekitar 40% sudah ada 1 kilo lebih. Kalian baru usia 2 bulan, ya 2 bulan berapa hari ya? 9 hari atau 10 hari lah. Nah, ini biarkan mereka makan. Seperti itu. Kalau ada kendala di tempat kalian, silahkan tumpahkan di kolom komentar. Apa pertanyaan silahkan tanyakan saja teman-teman. Nanti saya akan jawab berdasarkan pengalaman, bukan asumsi-asumsi liar ataupun ya menganalisis baik itu dari mata, gangguan ini, bagaimana dengan metode airnya, kandangnya seperti apa, tumpahkan saja di kolom komentar. Tetapi rekomendasi yang pertama kepada kalian adalah chopper ini tadi. Kalian harus miliki ini dengan harga yang sangat murah ini. Kalian bisa cek di toko itu bukan toko saya, tetapi saya pernah beli di situ. Itu amanah dan hasilnya sangat bagus sekali. Oke teman-teman, semangat terus, sukses terus. Salam kasih dari Jerry Pelawi.